Pernah kebayang nggak? Apa sih yang membuat sebuah sekolah itu terasa benar-benar aman? Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan baru di Indonesia yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Visinya besar, menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman untuk semua orang di dalamnya. Nah, biar kita semua paham, kita akan telusuri lewat 5 poin utama. Pertama, kenapa sih kita butuh aturan baru? Terus, apa sebetulnya arti sekolah aman menurut definisi yang baru ini? Apa aja pilar-pilar yang menopangnya? Lalu siapa saja yang punya tanggung jawab? Dan yang paling penting, gimana caranya aturan ini bisa jadi kenyataan? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Untuk ngerti kenapa aturan baru ini penting banget, kita perlu lihat dulu, emangnya ada apa dengan aturan yang lama? Kenapa itu nggak cukup? Coba deh, kita sama-sama renungkan sejenak. Apa sih yang bikin kita atau mungkin anak-anak kita merasa beneran aman di sekolah? Ini bukan cuma soal aman dari perundungan loh. Tapi juga aman untuk jadi diri sendiri, aman untuk punya pendapat berbeda, dan yang pasti aman untuk belajar tanpa rasa takut. Nah, pertanyaan inti inilah yang mau dijawab oleh peraturan ini. Disinilah letak perubahan paling mendasarnya. Aturan yang lama itu sifatnya reaktif, fokusnya menangani kekerasan kalau udah kejadian. Ibaratnya jadi pemadam kebakaran. Nah, aturan baru ini pendekatannya proaktif. Tujuannya bukan lagi cuma memadamkan api, tapi membangun sebuah lingkungan yang tahan api, di mana kekerasan itu sulit untuk muncul dari awal. Dan yang perlu kita ingat, ini bukan cuma sekedar aturan sekolah biasa. Ini adalah penegasan hak dasar setiap anak di Indonesia yang dijamin konstitusi. Hak untuk bisa belajar dan tumbuh di lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun mental. Dan ini berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, mari kita lihat gimana peraturan ini mendefinisikan budaya aman dan nyaman itu. Sebenarnya, apa sih artinya secara resmi? Definisi resminya ini komprehensif banget. Ini bukan sekedar daftar larangan. Coba bayangkan, ini seperti kita membangun sebuah taman. Kita kan gak cuma sibuk nyambutin rumput liar, tapi kita juga kasih pupuk ke tanahnya, kita tanam bunga-bunga yang indah, dan kita pastikan semuanya dapat sinar matahari. Nah, ini juga begitu. Kita membangun sebuah ekosistem positif lewat nilai, sikap, dan kebiasaan sehari-hari. Landasan filosofinya dibangun di atas 9 asas utama ini. Nggak perlu kita bahas satu-satu, tapi mari kita sorot 2 yang paling penting, partisipatif dan inklusif. Partisipatif itu artinya suara murid didengarkan, mereka bukan cuma objek yang diatur, tapi ikut serta bikin aturan di kelas. Sementara inklusif artinya sekolah itu benar-benar untuk semua, mulai dari hal fisik seperti jalur landai untuk kursi roda, sampai memastikan tidak ada satupun murid yang merasa asing atau tersisih. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Peraturan ini memecah konsep keamanan jadi 4 pilar yang saling terhubung. Ini keren banget sih, pendekatannya jadi menyeluruh, alias holistik. Pilar yang pertama adalah keamanan spiritual. Ini lebih dari sekedar toleransi nih ya. Maksudnya sekolah itu secara aktif memastikan setiap murid dan guru bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan nyaman, lengkap dengan fasilitas yang memadai. Pilar kedua adalah keamanan fisik. Ini mencakup semua hal yang bisa kita lihat dan sentuh. Mulai dari gedungnya yang kokoh, fasilitas yang ramah disabilitas, sampai lingkungan yang bersih dan aman dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Lanjut ke pilar ketiga, ini krusial banget di zaman sekarang. Keamanan psikologis dan sosiokultural. Ini soal menciptakan sebuah ruang di mana murid merasa aman untuk berpendapat, di mana kesehatan mental mereka itu jadi prioritas, dan di mana keberagaman itu dirayakan, bukan malah jadi sumber masalah. Dan yang terakhir, pilar keempat yang super relevan, keamanan digital. Peraturan ini sadar banget kalau ruang kelas itu sekarang udah meluas sampai ke dunia maya. Jadi ini tentang membangun benteng digital lewat etika, literasi anti-hoax, dan pastinya perlindungan data pribadi kita semua. Sebuah peraturan sebagus apapun, kalau cuma jadi dokumen, ya percuma kan? Disinilah kita semua punya peran. Mari kita lihat gimana aturan ini membagi tugas dan tanggung jawab ke setiap pihak yang terlibat. Ini benar-benar kerja gotong royong. Kepada sekolah itu ibarat dirijennya. Guru jadi teladan di kelas, murid ikut aktif bikin aturan main, dan orang tua jadi partner yang memperkuat nilai-nilai ini di rumah. Semuanya adalah bagian dari satu tim besar yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya semua konsep ideal ini bisa jadi kenyataan di lapangan? Yuk kita bahas mekanisme implementasi dan penegakannya. Jadi kalau sampai terjadi pelanggaran, tujuannya bukan cuma menghukum,
Ada sebuah proses penanganan yang sifatnya kolaboratif. Ada 3 langkah utama: identifikasi masalahnya, tangani dengan pendekatan yang mendidik, lalu cari solusi bersama supaya nggak terulang lagi. Nah, ini ada mekanisme baru yang penting banget, pembentukan Pokja atau kelompok kerja oleh pemerintah daerah. Anggap saja ini semacam wasit atau pengawas eksternal. Tugas mereka adalah memastikan aturan ini beneran jalan dan jadi tempat rujukan kalau ada kasus-kasus serius yang nggak bisa selesai di tingkat sekolah. Coba deh kita resapi kalimat ini. Ini benar-benar menangkap esensi dari pendekatan yang baru. Fokusnya itu pemulihan, melindungi korban, iya, mendidik pelanggar, iya, dan yang terpenting, menyembuhkan luka di komunitas sekolah supaya semuanya bisa kembali harmonis. Pada akhirnya, peraturan ini hanyalah sebuah peta, sebuah panduan yang sangat bagus dan detail. Tapi peta nggak akan membawa kita kemana-mana kalau nggak ada yang menyetir mobilnya kan? Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Siapa yang siap memegang kemudi untuk mendorong perubahan ini di lingkungan kita masing-masing? Terima kasih sudah menyimak.